Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Farida Ulfa SP. Saya adalah peserta Latsar BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan dengan NDH 32, kelompok 4, golongan 3, angkatan 32, jabatan ahli pertama penyuluh pertanian di instansi Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Unit Kerja Balai Penyuluhan Pertanian Daha Utara. Bangga melayani Saya ingin mencoba menjelaskan mengenai aku, Smart ASN, dan instansiku. Mari sama-sama kita simak video penjelasan berikut ini. Baiklah, sekarang kita masuki pembahasan yang pertama mengenai profil instansi. Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan beralamat di Jalan Singakarsa nomor 38, Kandangan Barat, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kode pos 71213. Sekarang mari kita lihat apa sih visi dan misi dari Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Untuk visinya adalah terwujudnya masyarakat tani yang produktif dan berdaya saing. Dan untuk misi ada dua. Yang pertama, meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk pertanian. Untuk yang kedua, mengembangkan potensi sumber daya pertanian secara berkelanjutan. Yang berikutnya adalah struktur organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan dikepalai oleh seorang kepala dinas dengan dibantu oleh sekretariat dan kelompok jabatan fungsional. Sekretariat dibagi menjadi 3 subbagian. Yang pertama, subbagian umum dan kepegawaian. Yang kedua, subbagian perencanaan. Dan yang ketiga adalah subbagian keuangan. Sedangkan kelompok jabatan fungsional terdiri dari 5 bidang. Bidang yang pertama adalah bidang pengembangan prasarana pertanian. Yang kedua, bidang penyuluhan dan usaha pertanian. Yang ketiga, bidang penyediaan sarana dan produksi pertanian. Yang keempat, bidang produksi peternakan dan kesehatan hewan. Dan yang terakhir adalah yang kelima, bidang pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian. Kelima bidang ini dibantu oleh masing-masing seksi pada bidangnya. Pembahasan yang kedua adalah tugas di instansi. Menurut Permenpan RB nomor 35 tahun 2020, pejabat fungsional penyuluh pertanian yang selanjutnya disebut penyuluh pertanian adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan teknis di bidang penyuluhan pertanian. Nah, sekarang kita masuk ke apa sih tugas dari penyuluh pertanian itu? Penyuluh pertanian mempunyai 3 tugas. Yang pertama adalah kegiatan persiapan penyuluh pertanian. Ada 4 hal yang termasuk ke dalam kegiatan persiapan. Yang pertama, identifikasi potensi wilayah. Yang kedua, memandu penyusunan rencana usaha petani. Yang ketiga, penyusunan program penyuluhan pertanian. Yang keempat, penyusunan rencana kerja tahunan penyuluh pertanian. Nah, untuk tahap yang kedua adalah tahap pelaksanaan penyuluhan pertanian. Di sini meliputi 4 hal. Yang pertama, penyusunan materi perencanaan. Yang kedua, penerapan metode penyuluhan pertanian. Dan yang ketiga, menumbuh kembangkan kelembagaan petani. Dan yang kelima adalah melakukan kunjungan tatap muka atau anjang sana pada petani perorangan, kelompok tani, atau massal. Yang ketiga adalah evaluasi dan pelaporan. Di sini ada 2 hal. Yang pertama, evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian. Kedua adalah evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan pertanian. Yang keempat, melaksanakan kegiatan pengembangan profesi. Di sini kami memberikan konsultasi di bidang pertanian yang bersifat konsep kepada institusi atau perorangan.
Yang berikutnya adalah layanan yang diberikan. Apa sih layanan yang diberikan oleh penyuluh pertanian kepada para petani? Nah, sekarang yang pertama adalah kami sebagai penyuluh pertanian harus bersikap dan berperilaku yang ramah, yang baik, yang santun, harus selalu tersenyum dalam melayani petani. Dengan kami memahami kebutuhan yang diperlukan oleh petani, dan kami sebagai penyuluh pertanian juga harus bisa memahami permasalahan yang dihadapi oleh petani di lapangan. Yang berikutnya adalah memberikan pelayanan kepada petani seperti kegiatan penyuluhan, kegiatan konsultasi, gerakan pengendalian OPT, sekolah lapang, dan mengajak petani untuk selalu berinovasi. Bahasan yang keempat adalah standar layanan. Yang pertama, tidak menyalahgunakan wewenang jabatan terhadap petani. Yang kedua, selalu meningkatkan kompetisi diri sebagai penyuluh pertanian. Yang ketiga, bersikap harmonis kepada petani. Dan yang keempat, bersikap loyal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan. Dan pembahasan yang terakhir adalah keterkaitan tugas dengan pencapaian instansi. Tugas pokok dan fungsi kerja yang dilakukan berjalan beriringan dengan tujuan instansi yang mana untuk penyelenggaraan penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan. Menjadikan pelaku utama yang tangguh dan mandiri dengan melakukan pembinaan dan pengembangan petani dan kelembagaan petani, serta turut meningkatkan pembangunan pertanian di kabupaten. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangga melayani.